Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini 3D Forum masih bisa menyelenggarakan webinar dengan pembahasan tentang SketchUp. Nah, selamat datang pada teman-teman angkatan 19. Kami ucapkan terima kasih teman-teman masih antusias untuk bergabung. Ya, kali ini kita akan membahas tentang SketchUp ya. Nah, SketchUp ini nanti mungkin kita akan membahas sekilas saja. Jadi tentang apa itu SketchUp dan demonstrasinya sekilas. Dan kami mohon maaf, nanti akan ada disebar 2 link. Jadi mohon maaf karena akunnya gratisan ya. Jadi nggak bisa panjang-panjang durasinya. Jadi kami bagi menjadi 2 sesi. Sesi pertama akan kita bahas SketchUp-nya, nanti sesi selanjutnya akan dibagikan link selanjutnya di grup dedicated sharing ya. Baik, ini kita hari ini kedatangan pemateri yang kece-kece. Ada Mas Wahyu dan Mbak Salma. Halo Mas Wahyu dan Mbak Salma. Ya, sudah masih bersiap-siap ya. Oke, jadi kami harapkan di webinar kali ini peserta bisa memberikan timbal balik 2 arah. Jadi kita hari ini akan berdiskusi 2 arah ya. Harapan kami kenapa berdiskusi 2 arah karena biar nanti enak ngobrolnya ya. Jadi santai aja. Webinar ini beda dengan webinar yang lain. Jadi kayak ya pematerinya kan bukan dari IAI, dari kakak-kakaknya sendiri itu. Jadi jangan canggung lah, santai aja. Oke, sebelum kita mulai nih yel-yel dulu apa ya? Dedicated Forum SketchUp webinar. Belum ada yel-yel ya? Oke, belum ada yel-yelnya. Oke, langsung saja ya. Kalau gitu kita mulai untuk mempersingkat waktu. Silakan Mas Wahyu dan Mbak Salma bisa memulai materinya. Baik, di sini saya akan mendemonstrasikan secara singkat aja tool-tool di SketchUp. Sebentar ya, saya share screen dulu. Untuk tampilan SketchUp seperti ini. Pertama-tama biasanya kan kalau mau desain kan, kalau mau ukur-ukurannya gimana, itu kan biasanya kalian tentukan unit ya. Untuk menentukan unit itu kayak ukurannya bisa pakai sentimeter, milimeter, atau terserah lah. Itu caranya itu gini, klik menu icon ini, yang ada orang berdiri itu, klik, terus klik unit. Nanti kalian bisa mengatur jadi desimal, setelah itu bisa milih inci, feet, milimeter, sentimeter, meter, terserah. Biasanya aku pakai meter. Untuk presisinya ini kan berapa angka di belakang koma, terserah sih kalian berapa, segitu langsung close. Di SketchUp ini biasanya shortcutnya itu agak beda sama AutoCAD. Kan biasanya kalau AutoCAD kan harus ngetik line, rectangle atau dan lain-lain gitu ya. Kalau di SketchUp itu shortcutnya tuh cukup 1 huruf aja. Seumpama semisal kalian mau shortcutnya tuh line, kan line itu L ya, berarti tinggal klik keyboard L doang, situ bisa bikin seperti ini. Diusahakan lurus ya, sama yang garis ini. Biru untuk ke atasnya, merah untuk hijau itu juga diluruskan, biar lurus aja gitu. Terus itu untuk rectangle, kalian bisa pakai shortcut R, seperti ini. Jika kalian itu pengen seumpama rectangle-nya itu pengen diganti, ukurannya itu seumpama 5 kali 10 gitu ya. Klik R, rectangle ya. Klik, R, klik. Terus itu di bagian sini, nanti kalian tinggal ketik aja 5, titik koma, 10. Ini tapi dalam meter. Situ, enter. Ini udah 5 kali 10 meter. Terus itu ada juga tool namanya tool offset. Tool offset itu shortcutnya F.
tinggal kalian letakkan di sini. Biasanya itu aku pakai buat bikin dinding. Cepet-cepetannya bikin dinding gitu. Kayak gini. Bisa di-push. Oh ya, gunanya tool push itu buat kalian bisa ngangkat gini, atau bisa diturunkan rectangle gini. Push itu shortcutnya P. Gini. Jadi setiap kayak perintah kayak semua push itu P, orbit itu kayak kalian bisa lihat objeknya dari segala sisi. Terus tapi nggak semua shortcut itu fungsinya itu sama, kayak seumpama push itu kan bisa naik turun gini ya. Semisal itu ada beberapa shortcutnya nggak kedaftar gitu, nanti kalian bisa atur sendiri shortcutnya. Kayak skill ini ada shortcutnya nggak ya? Nah, kayak skill ini punya aku kan nggak ada shortcutnya ya. Skill itu buat nah ini besar kecilin, menentukan ukuran bendanya kayak gini gitu. Seumpama di sini kalian bikin rectangle ya, shortcutnya R. Terus bikin kayak gini. Di push, pull. Habis itu kok kelihatannya kok kayaknya kegedean ya di blok. Ntar kalian bisa, bentar masih loading. Dan pokoknya kalian pakai skill itu bisa bikin objeknya itu bisa bikin lebih besar atau lebih kecil kayak gitu. Terus nah ini skala apa kecil gini. Terus apa lagi ya? Oh ya, kalau kan ada beberapa, tadi kan aku udah ngomong ya, kalau ada beberapa shortcut yang nggak kedaftar, itu kan bisa atur di sini. Klik window, habis itu preference, klik shortcut ini. Itu. Nanti kalian bisa, kan ini kan ada beberapa, ini orbit kan O, soalnya orbit. Tapi ada yang depannya O juga, tapi beda, apa ya, beda shortcut gitu. Kayak ini pen. Pen itu kan kayak hand tangan gini kan. Nah, gini. Tapi kalau aku pakai shortcut P, itu kan push pull. Itu. Tapi kalau shortcutnya pen ini, pakai H di sini. Aku aturnya H. Tapi kalian bisa atur terserah itu di reference ini tadi. Bisa atur bebas gitu. Terus di sini juga ada yang namanya default tray. Jadi default tray ini isinya itu kayak entity info, itu kayak berupa info dari objek yang kalian buat, itu kayak luasnya berapa, nanti di situ ada. Bentar agak lemot. Nah, ini kayak ini layarnya berapa, panjangnya berapa, 5 meter, itu di default tray. Terus material, ini kalian bisa milih material apa aja kayak aspal, konkrit, terserah. Misal water atau apa, itu bisa di sini. Metal, tinggal diklik, klik di benda yang pengen ditaruh materialnya apa, kayak gitu. Terus selanjutnya ada komponen. Komponen ini kayak ada komponen-komponen simple kayak pagar, frame, situ kayak orang sebagai skala pembanding. Cuma kalau pengen komponennya lebih lengkap itu bisa di warehouse, nanti dijelaskan sama Mas Wahyu ya. Terus style ini kayak pengen tampilan dari SketchUp-nya kalian kayak gimana, bisa gini atau gini, terserah kalian. Terus di layer biasanya itu kan kalau pengen bikin sesuatu kan susah ya, kalau nggak, biasanya kan ada layernya sendiri gitu biar nggak kecampur-campur. Jadi seumpama ini layernya semua aku tambah layer. Jadi itu ada layer sendiri gitu. Layer itu kayak nanti bikin kolom, apa bikin balok, nanti itu ada layernya sendiri. Seumpama kalian pengen menghilangkan layer itu, jadi gini aja, klik layernya. Seumpama layernya ini aku ganti balok gitu ya. Terus ini buat ini kan, layer ini, layer benda ini. Klik keluar. Nah, itu nanti pas di salah. Nanti pindah ke layer lain, pas diklik ini. Pokoknya layer itu nanti bisa dibikin kayak apa ya? Semisal nanti kan bisa dibuat
kolom, balok, nanti kan layarnya beda-beda. Kalau nggak dibedain nanti susah gitu. Kalau shadow ini nanti pengaruhnya ke render. Shadow ini bisa kayak nanti bayangannya jam pagi kayak gimana, siang, sore nanti ada. Tapi pengaruhnya ke render. Kalau scene ini lebih kayak ke animasi. Semisal scene ini tambah kayak gini ya. Nah, ini scene-nya kayak gini. Nanti kalian putar lagi, scene-nya kayak gini. Nah, ini tapi tampilannya di sini. Nanti bisa kayak gini. Nah, pilih gini. Gitu. Terus yang penting lagi itu oh ya, group sama make komponen. Biasanya itu dipakai kayak make komponen tuh biasanya dipakai buat kusen-kusen jendela itu biar kalian itu ngeditnya itu nggak satu-satu. Bedanya grup sama komponen tuh gini. Semisal aku buat satu rectangle gini, aku push kayak gini, terus itu di block. Bentar. Loading. Maaf ya, laptopnya agak lama. Loading lah ya Allah. Oh. Ya Allah. Bentar mas, tak stop screen dulu ya. Nanti tak share lagi. Kok lama sih? Bentar. Nunggu Mbak Salma, saya ambil alih dulu. Oh, tadi saya lupa ini ya, lupa menjelaskan. Jadi SketchUp itu apa sih? Nah, SketchUp ini nanti itu adalah program berbasis modeling 3D yang nanti akan kalian pelajari di semester 3 di sini ya. Nah, SketchUp ini tergolong mudah untuk dipelajari. Mungkin kalian nanti cuma butuh beberapa hari untuk menguasainya ya. Tinggal diutek-utek aja, sering-sering dipakai-pakai nanti. Nah, untuk SketchUp sendiri itu tidak terbatas buat bangunan dan sebagainya, tapi kalian bisa sekreatif mungkin pakai tool-tool yang ada di SketchUp ya. Dan tool-tool yang ada di SketchUp itu sudah relatif banyak dan lumayan lengkap untuk memenuhi pekerjaan kalian sehari-hari. Nah, jadi begitu. Untuk peserta yang mau bertanya, mungkin bisa langsung di unmute ya mic-nya atau raise hand, atau juga boleh lewat chat. Oke. Mbak Salma, sudah bisa dimulai lagi? Sebentar mas. Baik, Dari ditanyakan. Ini di-share lagi ya? Ini apa? Oh, ini saya lihat pertanyaan itu tadi. Untuk membuat lingkaran bisa Kak di SketchUp bisa. Ya saya lupa menjelaskan. Kan lingkaran kan bahasa Inggrisnya circle ya, circle. Berarti shortcutnya itu cuma C. Udah langsung diklik. Nah, kayak gini. Bisa kan cepet. Terus, oh ya tadi kan mau apa? Jelaskan tentang oh iya ada tool lagi ya, namanya itu follow me tool. Jadi biasanya kan kalian kayak ngerti kan kayak pipa itu yang lenggok-lenggok itu bisa dibikin kayak bisa dibuat dengan follow me tool. Jadi misal aku buat kayak gini. Ini lingkaran, situ line, kan L shortcutnya. Langsung diberdirikan gini. Terus aku bengkokin gini semisal bengkok gini. Cara pakai follow me tool itu kan di sini aku nggak ada ya, aku cari di tool biasanya. Klik follow me, ini bidangnya itu diklik, habis itu kalian tinggal ngikuti garis acuannya ini yang aku buat tadi. Nah, bisa bengkok-bengkok kayak gini. Itu cara yang pertama. Ada cara lagi itu kayak gini. Ada cara lagi itu gini. Kalian normalkan dulu kursornya, habis itu klik garis acuannya. Bentar ya. Maklum ya, laptopnya lama.
Ya Allah. Loh, kok nggak bisa ya? Untuk Mas Wahyu bisa tolong saya dibantu soalnya laptop saya nge-hang. Mungkin bisa digantikan ke saya. Iya, tolong ya. Tes, kedengeran kan suara saya? Beneran. Jadi mungkin untuk follow me itu ikonnya seperti ini. Misal kita buat circle, terus di tengah-tengahnya kita tarik sebuah line ke atas. Agar kita tahu lurusnya ke atas, itu warnanya pasti biru. Untuk ke samping, ya merah sesuai dengan petunjuknya ini. Coba kita buat seperti ini. Kemudian kita follow me terhadap garis ini. Bisa juga dengan cara diklik dulu garisnya. Seperti itu. Jadi intinya, sebenarnya intinya belajar SketchUp itu, kita itu harus berani mengeksplor, nggak takut salah. Terus apalagi Kak yang belum dijelaskan toolsnya? Bentar. Apa ya? Oh, cara mengukur dimensi tape measure itu belum. Warehouse. Untuk dimensi, Iya. itu biasanya ada seperti AutoCAD untuk membuat dimensi. Jadi ikonnya seperti ini. Tools yang lengkap seperti ini itu ada di view, tools bar, terus kita centang sesuai kebutuhan. Kemudian seperti warehouse atau location, kita bisa tata untuk mendapatkan toolbar, untuk melengkapi toolbar samping-samping. Untuk dimensi sendiri, caranya tinggal narik dari ujung. Caranya tidak beda jauh sama di AutoCAD untuk membuat dimensi. Ini untuk membuat teks 3 dimensi. Aduh, responding. Nah, ini untuk memberikan teks secara 3 dimensi.
Terus bisa kita besarkan atau kecilkan dengan shortcut huruf S, yaitu scale. Bisa kita pull sesuai keinginan. Oh ya, kemudian dalam penggunaan SketchUp itu menggrupkan suatu objek itu juga penting. Seperti ini. Ini dalam kondisi tidak tergrup. Kalau dalam posisi tidak tergrup seperti itu, semisal ketika kita satukan, terus kita move itu shortcutnya M, maka akan gandeng seperti ini. Jadi penting dalam SketchUp itu untuk menggroup objek. Klik kanan, make group. Ini juga klik kanan. Nah, ketika sudah di kayak gini, ketika kita geser-geser lagi, tidak akan menyatu seperti tadi. Kemudian saya akan mendemonstrasikan sedikit cara untuk mengimpor dari file AutoCAD. File AutoCAD dari denah seperti ini ke SketchUp. Ini denah yang sudah dibuat oleh Kak Salma. Denah sesimpel ini itu sudah cukup untuk membuat bentuk 3D di SketchUp. Caranya langsung aja file, kita import. Kita cari filenya tadi. Kita pastikan di sini filenya berupa AutoCAD, yaitu DWG atau DXF. Kemudian tinggal kita import. Maka akan muncul. Iya. Harusnya sih muncul. Coba. Import. Oh, ya ampun. Jadi setelah terimport, kadang ukurannya tidak sesuai. Tinggal kita skalain. Kita skalain 100. Terlihat ya di sini. Kita tinggal ngetik 100. Kemudian file yang telah terimport import ke ini apa namanya SketchUp pasti dalam bentuk grup. Jadi kita harus klik 2 kali tes untuk memasuki grup tersebut. Jadi SketchUp itu lebih baik di grup-grup, terus kalau mau edit itu klik 2 kali dalam grupnya.
agar objek-objek lain akhirnya jadi putih seperti ini dan nggak tersentuh gitu loh. Terus mulai kita kasih rectangle tembok-temboknya, atau bisa juga kita kasih rectangle kita hapus asnya, terus kita pull setinggi 3,5 meter, jadi 3.500 mili. Terus kita tarik. Oh iya, untuk kontrolin view-nya seperti ini, untuk kalau gini itu namanya orbit, simbolnya ikonnya seperti ini, itu namanya orbit. Pokoknya seperti ini, karena keterbatasan waktu, mungkin akan saya langsung tunjukkan hasil jadinya. Bisa seperti ini. Kemudian ini setelah diberikan pintunya pun saya import dari warehouse. Jadi SketchUp itu dikeluarkan oleh Trimble, nama perusahaannya, dan Trimble itu juga punya yang namanya warehouse. Warehouse itu tinggal kita buka di web 3D Warehouse. Dan kita bisa mendownload komponen seperti pintu atau aksesoris kayak pohon, juga material juga bisa. Ini dots. Nah, langsung aja di download sesuai dengan SketchUp, model SketchUp kita. Kita langsung drag. Kita drag ke sini. Nah, itu cara cepat untuk mendapatkan komponen yang kita inginkan, atau bisa manual kalau waktunya banyak. Kemudian saya akan menjawab beberapa pertanyaan. Mungkin saya stop share dulu sampai di sini. Saya akan menjawab pertanyaan. Kak, gimana caranya tampak potongan tanpa merubah bentuk? Apa harus menggunakan plugin? Jadi, untuk memotong, semisal ini ada ruangan, kita dapat menggunakan yang namanya, nah ini itu namanya, kalau di view toolbar, namanya view ini. Bukan.
section. Namanya section. Jadi kita bisa membuat section. Misal kita ingin motong di sini. Nah, tinggal kita move untuk memotong objek kita tadi. Nah, akan kelihatan kalau ini dihilangin, ini juga dihilangin. Ini untuk menghilangkan tadi ya potongan ya. Ini untuk menghilangkan sectionnya ini tadi. Jadi tidak perlu plugin. Tapi juga ada juga plugin yang langsung memotong objek itu ada. 5 menit lagi. Bisa buat bola. Oh iya, kemudian follow me tadi yang paling penting itu sebenarnya untuk membuat atap. Berarti contohnya seperti ini. Oh, ini. Sadari. Gimana tuh? Nah, ini untuk membuat atap menggunakan volume. Mungkin itu sedikit penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, kita lanjutkan di sesi 2 untuk sharing sessionnya. Datang kembali di sesi kedua ya. Tadi sudah sekilas dijelaskan oleh Kak Wahyu dan Kak Salma tentang sekilas tentang tool-tool SketchUp ya. Nah, di sesi kedua ini kita akan sharing-sharing. Jadi kami ingin tahu gimana sih pandangan teman-teman yang SketchUp itu susah, ataukah SketchUp itu nggak bisa buat ini, atau bagaimana. Nah, kita sharing-sharing. Jadi semua peserta bisa di-unmute, terutama yang bagi ingin menanyakan pertanyaan, silakan di-unmute mikrofonnya, kita akan berdiskusi ya. Jadi karena ini forum, kami harap peserta nggak sungkan-sungkan untuk aktif di dalam forum kali ini ya. Baik. Kepada Mas Wahyu dan Mbak Salma, silakan untuk dimulai sesi keduanya. Oke, tadi sempat ada banyak pertanyaan ya. Salah satunya tentang layout, terus plugin, terus juga ada tadi sempat dibahas 3D Warehouse. Nah, mungkin bisa dijelaskan secara lengkap, apa sih 3D Warehouse, apa sih layout, jadi apa yang perlu kita ketahui sebelum kita bisa banyak modeling dan lain sebagainya itu. Baik. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang layout tadi ya. Layout itu aplikasi yang ketika kita install SketchUp itu udah sepaket sama layout sama style builder. Nah, untuk layout sendiri itu kegunaannya itu untuk menskalatiskan gambar kita. Jadi agar gambar kita yang awalnya 3 dimensi itu bisa dicetak menjadi 2 dimensi,
dan skalatis. Dan biasanya kalau buat ngeblat itu juga bisa. Sedangkan kalau tadi di warehouse itu ya referensi tentang apa namanya komponen. Di situ ada banyak kayak pohon, kendaraan, itu bisa di-download di situ dan digunakan secara gratis. Oke, sebelumnya dari teman-teman 19, apa sudah ada yang bisa SketchUp atau sudah coba-cobalah? Ada? Yang ada silakan raise hand ya. Tadi sempat ada ini, chatnya yang bocor, tadi ada yang nyoba-nyoba. Tadi mau ngobrol ke temannya, tapi clear ke everyone ya. Jadi, nah mungkin bisa angkat bicara. Saya cari anaknya tadi siapa ya. Ayo siapa tadi ya yang bocor ya? Maudi. Nah, ini dia tadi sudah nyoba-nyoba SketchUp ini ya. Sama temennya tadi. Oke, buat Maudi, bisa dengar? Oke, silakan di-unmute ya mikrofonnya. Kita tanya-tanya sebentar, kita seri-seri sebentar. Oke, gimana? Apa kamu pertama kali nyoba SketchUp waktu webinar ini atau sebelum-sebelumnya sudah pernah coba belajar? Nah, apakah kamu sendiri itu kayak ngerasa kesulitan atau malah kayak penasaran? Nah, apa yang kamu rasakan waktu pertama kali nyoba itu? Oke, ini tersangkanya. Oh, bukan ini. Mana Maudi ini? Oke, ini teman-teman sudah tahu ada Vire ya? Sudah ada yang tahu Vire nih. Nah, ayo coba dong apa yang kalian tahu deh tentang Vire SketchUp ini. Kalau kalian sudah tahu Vire, berarti sebenarnya sudah tahu modelingnya SketchUp kayak gimana. Barangkali ada yang mau angkat bicara buat diskusi di sini. Soalnya di sesi 2 ini kita sudah selesai demonstrasinya. Kita ingin tahu gimana sih pandangan kalian, pengetahuan kalian tentang aplikasi SketchUp ini. Jadi diskusi ini nggak terbatas soal webinar ini saja ya. Jadi kalian boleh tanya-tanya di luar webinar ini,
tapi tentang aplikasi-aplikasi yang bakal kalian pelajari nantinya. Oke, ini sebenarnya gini ya, untuk penguasaan SketchUp sendiri, kalian kalau sudah menguasai itu banyak keuntungan. Nah, salah satunya bisa mengeblat ya. Jadi, kalian nggak perlu takut gambar kalian itu jelek, gambar kalian itu distorsi dan lain sebagainya, karena kalian itu bisa mengeblat dari laptop kalian sendiri ya. Jadi, jiplak gitu loh. Nah, kadang-kadang kan teman-teman itu masih kurang nih, kurang berani lah explore bentuk. Masih kayak, aku nanti kalau bentuknya lengkung-lengkung, nanti susah gambarnya. Nah, jangan salah, ada hack-nya lah, gitu lah, life hack SketchUp. Mungkin Mas Wahyu atau Mbak Salma bisa menunjukkan gimana caranya menjiplak gambar ya, supaya DAI-nya sukses sampai wisuda. Gimana itu caranya? Saya nih. Saya apa, Mbak Salma? Mas Wahyu dipersilahkan. Mas Wahyu ya sudah berpengalaman. Tukang blat. Saya tukang ngeprint. Ngeblat itu bisa dari mungkin saya share screen. Oh, Almin, Alia, bolehin share screen. Jadi kalau saya sendiri ngeblat itu cuma saya lakukan pas kepepet. Maksudnya nggak terlalu bergantung pada kemudahan SketchUp sih. Tapi ya emang kadang deadline-nya nggak ngotak kok emang. Jadi kalau benar-benar emang nggak ada waktu buat ngeblat, itu langsung aja layar laptop saya gedein. Jadi ketika saya benar-benar kehabisan deadline, biasanya tuh ngeblat itu langsung saya gedein cahaya screen laptopnya, kemudian langsung saya tempel kertas, saya selotip ke layarnya. Itu paling kepepet. Kemudian bisa juga pakai ya itu tadi layout. Jadi di layout kita print, baru kita jiplak dari itu tadi. Malah bisa kok kan kan ada yang namanya Windows default tray show tray. Kan ada yang namanya style di sini. Kalian bisa milih style kayak pensil. Jadi akhirnya nantinya dia itu kayak ini loh. Nah, ini langsung kalian print. Insya Allah nggak kelihatan kalau ini hasil dari komputer. Ya, Terus ini ada lagi sebenarnya yang racun ya, tapi tidak apa-apa. Maksudnya kayak Mas Wahyu tadi bilang, tidak selalu dicoba, tidak selalu bergantung ya. Jadi tetap usahanya tetap dari diri kalian sendiri, tapi ini untuk mensiasati ketidakmampuan kalian dalam mengejar deadline. Tapi jangan malah dijadikan kalian ngerjakannya belakangan-belakangan ya. Jadi yang ngerjakannya mepet itu pasti nilainya tidak akan maksimal. Itu yang harus ditanamkan ya. siap. Oke. Sementara ini ada yang mau ditanyakan. Render gambar atau image. Kalau aplikasi render saya sendiri itu saya menggunakan Inkscape.
karena spesifikasi laptop saya yang nggak terlalu bagus, jadi saya menggunakan Enscape daripada kayak Lumion atau Twinmotion gitu. Kalau spesifikasi laptop minim itu biasanya emang pakai Enscape, kalau nggak gitu V-Ray. V-Ray itu menengah lah. Jadi kayak jadi ini ketika kalian mendownload Enscape itu nanti Enscape atau plugin yang lain itu keluarnya di extension. Di sini saya menggunakan Enscape. Nah, enaknya Enscape itu gampang buat bikin video. Hasilnya juga lumayan realistis tapi ya masih kalah jauh sama Lumion sama Twinmotion. Sebenarnya kalau render itu, kalau kata saya itu tergantung style masing-masing sih, masing individu. Bahkan kalau semisal laptop kalian amit ya kentang, laptop kalian kentang, itu masih bisa ngerender pakai Photoshop. Nah, jadi ini tampilan Enscape. Ini bisa kita atur shift kanan waktunya. Bisa kita atur view-nya. Dan ini hasil rumputnya. Ya, itu mungkin, tapi sebenarnya materi render itu akan dijelaskan minggu depan ya, Kak. Nah, jadi itu sekilas tentang render. Halo, Assalamualaikum. Kak, mau nanya. Ya. Waalaikumsalam. Kalau di Waalaikumsalam. Enscape itu ada teksturnya kayak gitu nggak? Maksudnya kayak tekstur rumputnya kayak gitu. Itu bisa diubah gitu nggak? Oh, jadi di Enscape tadi itu ada namanya ini Enscape setting. Bisa untuk tekstur jelas. Kalau aplikasi render apapun itu emang teksturnya bisa disetting. Mungkin apa ya, biar kelihatan timbul. Seperti ini image-nya, highlight itu saturation. Bisa juga diaturnya itu di Enscape. Mana ya? Enscape material. Nah, di Enscape material ini itu nantinya bakal kelihatan. Kita bisa menggunakan bump namanya, ada reflection. Jadi semakin refleksinya semakin kurang, dia itu akan semakin kelihatan kayak bukan kaca, makin kelihatan solid gitu teksturnya. Bisa kita layarkan juga pakai bump. Cukup jelas atau apa yang ingin ditanyain lagi?
Oke, ini ternyata dari teman-teman sudah ada yang tahu ini ya, Lumion, Corona, 3ds Max. Nah, sebenarnya kalian tahu dari mana? Apakah kalian itu lihat dari showreel di YouTube, atau malah kalian tuh sudah belajar tutorialnya? Nah, coba sih, mungkin bisa berbagi, jangan sungkan-sungkan. Di sini kan juga ada teman-temannya yang belum tahu itu apa. Nah, mungkin kalian bisa sedikit mengasih gambaran lah pada teman-temannya sendiri. Sekali lagi saya ingatkan ini diskusinya, ini forum diskusi ya. Jadi nggak perlu sungkan-sungkan, ini bukan webinar dari IAI atau sebagainya. Pematerinya pun juga mahasiswa sendiri, bedanya kami sama kalian cuma kami lebih dahulu belajar daripada kalian. Oke, ini dari Muhammad Irsyad Rafif yang tanya-tanya soal 3ds Max, Corona, dan Lumion. Nah, mungkin dari yang bersangkutan, Muhammad Irsyad Rafif, bisa angkat bicara? Teman-temannya juga punya nyebar. Halo, Muhammad Irsyad Rafif. Ini panggilannya siapa ya? Halo, halo. Iya, ini masih ternyata ini ya. Teman-teman masih malu-malu nih, cuma berada di chat. Ada aja ya. Ikut webinar di jalan ya. Ada lagi yang ikut webinar di mana? Di gunung lagi ya? Ngapain? Apa malah di kamar mandi itu? Ya, ini sebuah alasan yang bagus ngelesnya. Saya suka ini caranya ngeles. Oke, jadi buat yang belum tahu ya, jadi kan teman-teman kalian ada yang tanya soal 3ds Max, Lumion, dan Corona. Nah, aplikasi modeling itu nanti sangat banyak. Nah, tapi yang kita pelajari itu cuma 3 tadi ya. Jadi yang nanti dipelajari di Applikom cuma ada 3, yaitu AutoCAD, SketchUp, dan untuk rendernya mungkin satu-satu. Jadi kayak ada yang pakai V-Ray, ada yang pakai Lumion. Nah, itu nanti kalau kalian lebih penasaran, kita belajar bareng soal gimana sih modeling di 3ds Max, gimana sih rendering di Lumion, gimana rendering di Enscape, gimana rendering di V-Ray. Nah, nanti juga masih banyak sebenarnya aplikasi-aplikasi yang kita belum menggunakannya di Arsitektur UIN Malang. Nah, harapannya dengan 3D Forum ini, nanti timbul insan-insan yang ini ya, seperti teman-teman yang sudah tahu ini. Kalian cukup hebat, sudah tahu-tahu seperti itu, sudah mencari tahu, itu tandanya kalian sudah merasa penasaran dan merasa ingin bisa ya. Nah, bagusnya kalau sudah ada yang seperti ini, kalian itu nanti bakal kayak terasa lah. Jadi lihat tutorial, banyak-banyak lihat tutorial, akhirnya lama-lama bisa. Nah, kalau kalian sudah bisa beberapa aplikasi, biasanya kalian pindah ke satu aplikasi lagi, itu nggak susah. Jadi mudah. Karena semua susunan aplikasi itu insya Allah hampir sama. Jadi toolnya ya kalau nggak gini ya gitu lah bahasanya ya. Nah, makanya itu kami mengadakan webinar ini uji program yang digunakan oleh jurusan arsitektur dalam membuat atau merancang sebuah karya. Nah, jadi seperti itu. Oke,
Dari Kak Wahyu dan Kak Salma, apa ada yang masih mau disampaikan? Udah mungkin Kak. Mungkin sekian. Untuk seputar SketchUp sudah selesai ya. Untuk teman-teman, apa ada yang masih mau ditanyakan seputar SketchUp? Untuk sementara kita batasi dulu ya pembahasan. Mungkin ada yang belum tahu atau mungkin belum tahu tapi penasaran. Iya, ini ternyata banyak sekali ya yang tanya-tanya soal render ya. Jadi untuk seputar render, selengkapnya kita jelaskan Sabtu depan. Tapi tidak memungkiri kalau kalian mau cari-cari, kita nanti akan share link-linknya, gimana sih render Lumion, gimana sih render 3ds Max, Corona, gimana sih V-Ray, perbandingannya seperti apa, nanti akan kami berikan untuk memberi gambaran kepada kalian. Dan mungkin untuk semuanya ya, atau untuk admin, mungkin kayaknya kita perlu voting ya. Jadi untuk minggu depan itu render apa saja yang akan kita sediakan. Biar lebih mengkerucut pembahasannya, ini kan tadi ada yang tanya V-Ray, ada yang tanya Enscape, ada yang tanya Lumion. Nah mungkin dari 3 itu nanti kita bisa buka voting kepada teman-teman. Jadi teman-teman bisa istilahnya memberi timbal balik apa yang ingin teman-teman dapatkan. Jadi biar forumnya bermanfaat ya. Oke, apa ada yang masih mau ditanyakan dari teman-teman angkatan 19? Baik, sepertinya sudah tidak ada yang ditanyakan ya. Terima kasih bagi teman-teman 19 yang masih setia ikut dalam partisipasi ini ya, webinar Dedicated Forum. Kami berharap timbal balik dari kalian supaya diskusi ini nantinya bisa lebih bermanfaat lagi. Terus pesan kami, manfaatkan webinar terakhir yang kami selenggarakan sebaik mungkin. Jadi kalian boleh menggali sedalam mungkin yang kalian inginkan. Insya Allah nanti kalau kami tahu, akan kami bantu atau kami jawab. Untuk selanjutnya, kita umumkan di grup selengkapnya tentang webinar ini. Silakan boleh mencoba SketchUp setelah ini atau mungkin bisa coba yang lain. Sekali lagi terima kasih untuk Kak Wahyu dan Kak Salma. Oh iya, sesi foto ya? Oke, ini gimana fotonya ini? Oke, sebelum kita akhiri diskusi ini, sesi foto ya. Yes, boleh semuanya di-off-kan. Di-off-kan. Sorry. Di-on-kan kameranya, kita foto bareng, biar ada memorable. Nanti yang di giveaway foto-foto kalian aja ya. Monggo, bisa di-on-kan kameranya, kita foto bareng.
Oke, untuk mempersingkat waktu, terima kasih untuk teman-teman tim Tridikat Forum, juga teman-teman Angkatan 19 yang masih bersedia mengikuti webinar kali ini. Sampai jumpa minggu depan. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.